Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang di rumah juga. Saya mau ajak baca Efesus pasal 5. Tema kita hari ini adalah jangan bodoh. Ya, wow, jangan bodoh. Coba kita baca Efesus 5 ayat yang ke-17 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita baca lagi di Amsal 16. Amsal 16 itu ayat yang ke-22. Amsal 16 ayat yang ke-22. Amsal 16 ayat yang ke-22. Sama-sama 1, 2, 3. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bantulah kami Bapa, pimpinlah kami Bapa, supaya kami akal budi yang Engkau berikan pada kami sungguh terpakaikan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami bisa mengenal Engkau dengan baik, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami, dan juga dengan segenap akal budi kami. Tuhan, pimpinlah kami sekali lagi, beri hikmat kepada kami Tuhan, untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan bodoh. Ini Alkitab banyak sekali ya. Hanya di kitab Perjanjian Baru saja lebih dari 20 kali berkata jangan bodoh. Tidak boleh bodoh. Nah, kenapa? Karena Tuhan bikin makhluknya. Ada 2 makhluk yang spesial yang Tuhan berikan akal budi. Yang bisa berpikir, yang bisa menimbang dengan hati, yang bisa berpikir dengan otaknya, dan sadar diri. Sadar diri artinya tahu saya ini nanti siapa. Ya. Tidak seperti ayam kita taruh di depan cermin, dia kelahi sama cerminnya, gitu kan. Itu kan tidak sadar diri, gitu. Kita sadar diri, ya, punya akal budi, dan Tuhan kasih kita dan kita bisa berpikir. Dan yang hebat lagi adalah di mana di kitab Ulangan tidak ada kata mengasihi Tuhan dengan akal budi, tetapi di Matius pasal 22 ketika Tuhan Yesus mengutip ayat itu dan dia menambahi dengan kata akal budi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti dengan akal budi, dengan logika yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengasihinya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya ketika manusia gagal memakai akal budi yang Tuhan berikan, malah jadi kacau, malah menentang Tuhan yang kasih akal budi itu, malah menghujat Tuhan dan lain sebagainya, malah memakai akal budinya untuk banyak hal yang salah, yang sungguh-sungguh melawan Tuhan. Itu sesungguhnya hal yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan, yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang di sini maupun di rumah, Tuhan mau kita memakai akal budi untuk melihat banyak hal di dalam hidup kita, untuk menimbang, untuk mencermati. Berapa banyak ayat di dalam Alkitab yang suruh kita ya amatilah, pelajarilah, waspadalah, ujilah, segala macam. Itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang tanpa akal budi.
Nah itulah sebabnya mengapa saya selalu berkata bahwa kekristenan adalah iman yang paling memakai akal budi. Paling memakai akal budi. Saya ada keluar satu slide di Facebook. Ini baru sejak kemarin ada satu bapak sebenarnya. Dia marah sekali sama saya. Dia bilang, bagaimana itu kekristenan bisa akal budi? Katanya, bagaimana kita percaya 5 roti 2 ikan bisa dimakan lebih 5.000 orang, katanya. Air bisa menjadi anggur dan lain sebagainya. Saya berkata bahwa nomor 1, Anda percaya enggak dulu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Ini yang start awalnya. Percaya tidak? Yaitu itu kan lebih dari anggur. Ya, planet bumi ini dengan bintangnya segala macam alam semesta ini lebih dari anggur, ya. Lebih dari roti, ya. Roti itu kan diolah dari tepung, dari gandum. Nah, yang bikin gandumnya, gitu. Nah, terus anggur, ya. Anggur itu kan buah diperah, ya. Yang bikin buahnya apa pusingnya itu, ya. Jadi saya bilang, jadi kamu tidak percaya, ya. Ini orang tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dengan berfirman loh, nggak pakai bahan. Ini dengan berfirman nggak pakai bahan. Nah, akal budi kita nyambung adalah ketika Tuhan Yesus datang, ya, dengan melakukan mujizat yang sedemikian rupa. Pesan di dalam mujizat itu apa sebenarnya? Pesannya adalah apa? Sayalah yang membuat semua itu, gitu. Dan lebih hebat lagi, Tuhan sebenarnya mengkritik murid-muridnya, kalian tidak punya iman. Tidak punya iman. Kalau punya iman sebesar biji sesawi saja, katanya, bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan pindah ke sana. Ya, apa maksud Tuhan berkata demikian? Maksudnya adalah kalian ternyata tidak percaya bahwa saya yang bikin gunung ini dan posisinya di situ dan lain sebagainya. Bahwa saya, ya, kalau kalian minta kepada saya, kalau kalian mau percaya saja bahwa saya yang bikin gunung ini dan lain sebagainya, maka kalian minta saya pindahkan gunung ini, saya pindahkan. Bukan hari ini kita main pindah-pindah Gunung Merapi, orang Jogja minta supaya dipindahkan kemana, ke Lampung. Orang Lampung enggak mau dong, ya toh, pasti dipindahin lagi kemana gitu. Kan jadi kacau balau begitu, ya toh. Ya enggak, seperti tahu enggak itu tabut Allah yang sempat dirampas sama orang Filistin itu kan. Di tiap kota tabut itu sampai ke sana, rakyatnya timbul borok yang hebat. Wah, dia udah pindah lagi, jadi begini, pindah lagi. Sehingga apa? Waktu tabut itu mau sampai di kota, oh jangan masuk sini, jangan masuk sini. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pakai akal budi. Tuhan mau kita pakai akal budi. Bagaimana cara akal budi kita connect? Bagaimana kita bisa melihat keagungan Tuhan, kehebatannya dengan akal budi kita. Dengan akal budi kita. Saya senang nonton binatang, ya. Kenapa? Daripada nonton yang pukul-pukulan babak belur, ya, berdarah-darah, ya nonton binatang lebih sejuk gitu. Jadi saya nonton misalnya wildlife segala macam itu, ya. Wah, saya sendiri semakin saya nonton ini semakin saya terkagum-kagum, ya loh. Kemarin saya nonton itu kunang-kunang. Rupanya di perutnya itu ada, ya, bisa pancarkan sinar. Rupanya setelah diselidik, bukan cuma kunang-kunang yang bisa pancarkan sinar. Di laut dalam ada ikan yang perutnya juga bisa bersinar. Yang paling hebat itu belakangan ini ditemukan di Brasil itu. Ada kata, jadi kata itu dia punya perut bersinar gitu. Sehingga penyelidiknya pikir, tadinya awalnya mereka pikir dia telan kunang-kunang gitu ya. Jadi kunang-kunangnya ketelan hidup-hidup, jadi dari dalam perutnya masih kunang-kunangnya masih bersinar terus. Ternyata tidak. Cukup lama ya kunang-kunangnya pasti udah habis dicerna gitu. Ya, tetapi dia perutnya masih tetap bersinar terus begitu ya. Ini hebat ini. Ini keagungan Tuhan yang luar biasa sekali. Oh, sungguh ya. Saya semakin lihat itu ya. Itu ada belut listrik itu tahu nggak? Panjangnya ya paling semeter begitu. Wah, tapi tahu nggak listrik yang dia hasilkan ribuan volt. Ya. Itu buaya mati, kena setrum. Jadi Anda bisa bayangkan, itu buaya coba-coba gigit dia, setrum mati buayanya. Wah, katanya manusia jangan coba-coba itu ya. Kamu mau tangkap dia gitu. Dari mana datang listriknya di badannya? Dia nggak bawa aki gitu kan? Nggak bawa apa-apa.
Bingung ini. Jadi, nah, maksudnya itu begini, itu. Akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bagi manusia supaya bisa mengamati betapa agungnya, betapa hebatnya Tuhan yang maha besar itu. Sebenarnya dalam bulan ini ya, ada satu keributan di luar sana adalah karena Pentagon merilis file tentang UFO gitu ya, bahwa wah ini UFO, ini ada banyak ini UFO yang sebenarnya mereka rekam tuh UFO. Sampai banyak orang bertanya-tanya. Ada banyak orang tanya sama Pak Suhento, ini UFO ini gimana nih, ada nggak? Wah, saya bilang kita tidak tahu itu ya. Bisa saja malaikat juga mereka ya toh terbang bergandengan tangan, kan mirip-mirip itu piring terbang gitu, dia bisa saja gitu ya toh. Apa atau malah iblis misalnya gitu ya nggak? Saudara, saya kasih dalam Tuhan ya. Tetapi ya, semakin kalau kamu mengamati alam semesta ini dengan akal budi yang Tuhan berikan, ya tidak bermaksud untuk mencemooh dan menghinakan Tuhan, maka engkau pasti akan semakin kagum. Luar biasa. Ya, cuman satu kali saya pergi ke Rembang di sana, di Bandung itu. Waktu lihat teropong besar itu, lihat bintang. Waduh, saya duduk di belakang sambil saya lihat bintang yang begitu banyak, ya, galaksi yang begitu besar gitu. Aduh, saya Tuhan, saya bilang, engkau luar biasa dahsyatnya. Ya, tidak ada sejauh teleskop itu memandang, mencari, tidak ada ketemu satu planet pun yang persis kayak bumi ini. Yang cakepnya bukan main-main. Kalau dilihat dari luar angkasa, persis kayak kelereng yang berwarna-warni itu ya. Indahnya bukan main-main. Ya. Sehingga ada muncul sekarang jadi apa tahu enggak? Bukan heliocentris, tapi ini ya, ini jadi berpusat pada bumi. Sebenarnya saya setuju. Begini, bukan berarti matahari mengelilingi bumi, memang bumi mengelilingi, tetapi bumi adalah pusat perhatian Tuhan. Oke. Ya, bukan masalah keliling mengeliling, tapi bumi adalah pusat perhatian Tuhan. Ya. Tuhan taruh ini gitu. Ya mana keliling mana enggak big deal sih sebenarnya gitu ya. Tetapi bumi ini adalah pusat perhatian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui melihat semua ini sebenarnya ya, melihat ini. Ini yang Rasul Paulus omong. Rasul Paulus omong di dalam Roma pasal 1. Coba kita lihat di Roma pasal 1, apa yang Rasul Paulus katakan di situ. Roma pasal 1 di ayat yang ke-19 ya. Ayat yang 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Jadi apa yang tidak nampak dari Allah. Ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ini memang tidak nampak, gitu. Dapat nampak kepada pikiran. Nah, dapat nampak kepada apa? Akal budi manusia. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Dari apa? Ciptaannya. Dari karyanya, ya, sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Seharusnya manusia tidak dapat berdalih. Sudah dikasih akal budi kok. Dan sudah bisa melihat kok. Mengamat-amati. Sekarang ya Amerika sudah pernah mendarat di bulan satu kali. Katanya Cina berhasil mendaratkan ini pesawatnya di bulan sisi bagian gelapnya. Gitu. Dan sekarang berlomba-lomba mendaratkan ke Mars sekarang ini. Amerika katanya 2024 ya katanya mau mendaratkan orang di Mars dan lain sebagainya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat betapa hebatnya akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia. Betapa hebatnya. Dari alat-alat yang manusia ciptakan ini membuktikan manusia punya akal budi yang hebat sekali sebenarnya. Yang hebat sekali ya. Oleh sebab itu tidak salah setelah Menara Babel punya kekacauan, Tuhan bilang apa ya? Sebelum itu Tuhan bilang apa katanya? Kalau mereka satu bahasa kumpul sama-sama, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan akan terjadi. Yang repotnya apa? Sekali pintar manusia bukan datang menyembah kepada Tuhan, bukan kagum dan hormat dan memuliakan Tuhan,
malah menentang Tuhan. Akhirnya apa? Pintar-pintar bodoh. Saya pernah dengar orang bilang pintar-pintar bodoh enggak? Kok pintar-pintar bodoh bagaimana sih ya? No. Memang betul ya, pintar-pintar bodoh sebenarnya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini dari pengamatan mata manusia. Akal budi yang Tuhan berikan pada manusia untuk mengamati. Tetapi ya, di dalam kesaksian sejarah hidup ini, ya, saya sebenarnya berkata, oh Nebukadnezar, engkau pintar baru bisa jadi raja yang hebat. Babilonia itu adalah kerajaan yang terhebat tercatat dalam sejarah. Sehingga di dalam kitab Daniel dia digambarkan sebagai kepala dari patung itu yang dari emas. Yang lain-lain semuanya itu yang media Persia sudah perak. Perak sama emas jelas emas lebih mulia gitu. Perak. Lalu kemudian apa? Yang perut Alexander tembaga. Tembaga apa ya tuh untuk bikin kabel ya enggak gitu. Tembaga ya enggak. Nah, terus dia turun ke bawah apa? Besi, lebih lagi besi ya toh, besi untuk cor ya enggak. Ini Romawi ya nanti itu. Yang paling mulia itu apa? Emas. Kepalanya Babilonia, Nebukadnezar. Oh, tetapi orang yang sepintar Nebukadnezar, Anda bisa bayangkan, orang sepintar Nebukadnezar, ya, ketika dia mimpi dan dia mau tahu mimpinya, cari orang menafsirkan mimpinya, takut dibohongi, dia berkata apa? Saya tidak mau kasih tahu mimpi saya. Pokoknya kau kasih tahu saya mimpi apa. Pusing nggak ada orang tahu. Ya, datanglah satu anak muda namanya Daniel kan. Dan dia bilang, Tuanku Raja, dalam mimpi Tuanku melihat patung yang besar sekali. Saya pikir matanya Nebukadnezar waktu itu besar sekali. Oh, ini anak muda. Istri saya nggak ceritain. Bagaimana dia bisa tahu? Ya dong. Dan dia bilang kepalanya emas dan lain sebagainya. Wow, ini siapa? Oke lah, mungkin Nebukadnezar waktu itu masih bingung-bingung. Ini orang ini ya toh, ini IQ-nya 250 mungkin ya toh, atau dan lain sebagainya. Satu hari ya, dia bikin patung besar, mungkin seperti yang dimimpinya itu. Dia bikin patung besar ya toh, 127 negara yang diketahui sudah ditaklukkan dan semua pemimpin raja-raja semuanya kumpul. Bayangkan 100 lebih. Wah, ada instruksi katanya. Kalau sekali gong dibunyikan, semua orang mesti sujud tiarap, menyembah kepada patungnya. 3 anak muda berdiri. Kan kalau semua orang berlutut ya kamu sendiri berdiri kan ketahuan jelas, betul nggak? Ketahuan jelas. Waduh, ditangkap mereka. Ditangkap. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu nama mereka yang terkenal. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar katanya? Itu kan sudah dibuat hukumnya. Ini orang akan dicampakkan ke dalam api. Tapi mereka bertiga itu menantang. Ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Sekiranya kalau Allah kami tidak sanggup melepaskan kami pun, maksudnya kami bakalan hangus gitu. Kami pun tetap tidak mau menyembah patung Tuanku. Ini kan bahasa nantang, gitu enggak? Makanya Nebukadnezar marahnya bukan main-main. Panaskan lagi, ini orang kebal api kah? Gitu kan? 7 kali lipat dipanaskan, saudara. Yang celaka itu yang menggotong mereka hangus, saudara. Ya, kata Alkitab. Tetapi mereka bertiga, ya, di dalam sana jalan sana sini. Mungkin nggak tahu ya, apinya berubah jadi hawa AC gitu. Ya, loh kok jadi enak begitu? Mereka jadi ngobrol-ngobrol sehingga Nebukadnezar lihat, lah masukin 3 kok jadi 4 gitu. Nah, itu dia Tuhan Yesus temenin di dalam situ. Ya, tidak ada lebih indah dari itu. Suruh jalan keluar. Jalan keluar. Saudara, tahu nggak apa yang Nebukadnezar teriakkan di situ? Di bawah kolong langit ini katanya tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Menurut Anda Nebukadnezar ini orang pintar apa orang bodoh? Pintar, tapi pintar-pintar bodoh tadi. Ini persoalannya. Kenapa bisa begitu? Maksud saya, kenapa dia tidak langsung berkata, aku juga mau menjadi umatnya, aku mau percaya kepadanya, biar dia juga menjadi Allahku, gitu.
Kenapa tidak begitu? Ya kan? Kenapa pula di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kenapa tidak dia berseru, aku juga mau jadi umatnya. Biarlah engkau jadi Allahku juga. Tetapi tidak. Makanya tadi apa? Pinter-pinter bodoh. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam sejarah tercatat hebat sekali. Wah, Nebukadnezar belum cukup sampai di situ. Sombongnya masih tetap. Memperlihatkan kebodohannya. Sampai Tuhan ubah hatinya menjadi hati lembu. Akhirnya apa? Makan rumput gajah. Bukan makan gajahnya tuh. Rumput gajah. Waduh, kacau dah, ya enggak? Hati jadi lembu, makan rumput sekarang. Tuhan bilang, lihatlah, tidak terlalu sulit. Kadang-kadang kita lihat manusia kesombongan, sungguh mau melawan Tuhan. Firaun tidak kalah. Anda bisa bayangkan, muncul Musa, bikin mujizat. Wah, dia suruh tukang sihirnya. Wah, tukang sihir. Zaman sekarang tukang sihir. Sekarang ada banyak pesulap yang masuk di YouTube itu ya. Kadang-kadang saya sama Simu saya bilang, saya mau lihat tipunya bagaimana dia tipu. Tapi susah juga itu ya. Banyak yang nggak bisa lihat tipunya itu. Benar-benar itu sihir gitu loh ya. Sihir itu, main-main itu ya. Saudara yang saya kasih dalam, Musa bikin mujizat. Tukang sihirnya Firaun bikin, wow, bikin jadi hantam sana hantam sini. Nah akhirnya apa? Banyak yang tukang sihirnya nggak bisa punya. Firaun masih tidak mau tunduk. Padahal sudah melihat. Firaun pintar nggak? Pintar, sayang. Pintar, bodoh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman Abraham sejaman dia pintar enggak semuanya? Banyak yang pintar-pintar. Tetapi mengapa mereka ketika melihat Abraham begitu dikasihi Tuhan, begitu benar orangnya, dan lain sebagainya. Mengapa kesaksian Abraham tidak berhasil menggedor hati mereka? Mengapa? Karena manusia tidak memakai akal budi yang Tuhan berikan kepadanya. Untuk mengamati, untuk menilai. Sayang sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di Alkitab tidak banyak, tetapi ada tercatat orang-orang hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Elimelek, suaminya Naomi. Itu mempunyai 2 mantu, yaitu Rut dan Orpa. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin Naomi setelah kehilangan suaminya, kehilangan 2 orang putranya, sekarang tinggal 2 orang mantunya. Mereka sudah pasti banyak cerita. Naomi sudah banyak cerita tentang Allah, Jehovah yang disembah oleh bangsa Yahudi yang sedemikian hebatnya. Hampir semuanya mereka bersaksi. Mereka bersaksi. Tetapi ketika sampai waktunya, Naomi berkata kepada 2 mantunya, saya tidak bakalan lahir anak lagi untuk jadi suami kalian. Ya udah sekarang kalian balik ke orang tua kalian masing-masing saja. Kalian free, bebas sekarang ini, gitu ya. Wow. Ya enggak? Orpa langsung apa? Thank you, ya udah gue balik dah gitu ya. Begitu. Wah, tetapi apa tau enggak? Rut tidak begitu. Rut ya. Orpa itu pinter bodoh. Nah, Rut ini pinter gitu. Surah yang saya kasih dalam Tuhan. Coba bayangkan. Ya, Rut yang sudah berhasil mengamati, ya loh. Iya. Ini tidak akan salah lagi. Allah yang mereka sembah bangsa Yahudi lebih benar dari Allah kami bangsa Moab. Sembahnya.
Ya, melalui kehidupan, percakapan, segalanya juga. Sehingga apa? Ketika Naomi bilang, kau pulanglah ke orang tuamu. No, dia bilang, no, enggak mau. Hei, enggak mau bagaimana? Gitu. Saya ini akan pulang kampung saya di Bethlehem sana. Kalian ini enggak punya suami lagi mana? Gitu. Udah, nih Orpa pulang kampungnya, pulang. Ruth, no, enggak mau. Hei, gimana kamu enggak mau? Apa kata Ruth? Itu yang sebenarnya atau enggak menggoncang hati Tuhan. Gitu. Apa kata Ruth? Dia bilang, gitu. Bangsamu juga bangsaku, keluargamu juga keluargaku. Satu lagi, Allahmu juga Allahku. Ya, ini dahsyat. Apa Tuhan di sorga tidak mendengar itu? Ya, dia pasti dengar. Allahmu jugalah Allahku. Oke, pulang. Oh tentu tidak segera langsung Tuhan turunkan emas 2 ton gitu. Waduh, no. Dia punya urusan masih banyak sekali, ya toh. Oh, Ruth pulang ikut sampai ke Bethlehem, ya toh. Tidak ada pekerjaan, ya toh. Tidak ada pekerjaan karena perusahaan mungkin makin susah walaupun tidak ada pandemi, gitu. Akhirnya apa? Sekarang mau makan bagaimana, gitu. Naomi bilang sama dia, kita di Israel ini ada aturan. Orang-orang kaya yang punya ladang, itu kalau nebas, kalau yang jatuh itu nggak boleh diambil lagi. Itu adalah bagian pengemis-pengemis semuanya gitu. Hebat ya, Tuhan sebenarnya atur dia luar biasa. Gitu. Ya, oleh sebab kalau duit sudah jatuh, biarin aja gitu ya. Jadi kalau mereka nebas begitu ya toh, itu kalau yang jatuh itu tidak boleh diambil lagi katanya. Waktu menuai. Wah, Naomi bilang sama Ruth, kau pergi aja, itu ada masih keluarga kita. Kau ikut di situ di belakangnya aja. Jadi kalau yang jatuh kau ambil gitu kan. Jadi bayangkan betapa baiknya dia jatuh diambil gitu ya. Semua orang pasti bisik-bisik, siapa ini? Ini perempuan siapa ini? Oh, ini mantunya Naomi, orang Moab, ya kan? Orang Moab dia datang ke sini. Sehingga apa katanya? Pekerja-pekerja, Boas pesenin lagi sama pekerjaannya. Ya toh, dibikin jatuh-jatuh aja gitu. Aduh, sehingga apa? Wah, Ruth pulang loh banyak. Naomi heran, kok bisa jatuhnya begitu banyak gitu ya toh. Memang sengaja dijatuh-jatuhin punya gitu ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah ya. Ujung-ujungnya siapa tahu enggak? Ya. Boas dari Ruth melahirkan Isai dan Isai melahirkan Daud. Ya. Daud. Jadi, ya, Ruth itu neneknya Daud. Ya. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Nah, ini orang pinter gitu. Bukan pinter bodoh gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu. Coba Anda bisa bayangkan, ya, sida-sida dari Ethiopia, ya, betapa hebatnya itu. Dari Ethiopia, Anda cek di Google Map, dari Ethiopia sampai Yerusalem, ya, berapa ribu kilometer sana itu. Diperkirakan, ya, perjalanan non-stop saja itu perlu 1,5 tahun. Ya, waktu itu. Kalau dihitung nginap, jalan rada santai, wah, nyampainya setahun, balik lagi setahun. Wow, saudara tidak gampang. Tapi ini ada orang-orang yang berhikmat. Ini orang-orang yang berhikmat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau manusia memakai logika yang Dia berikan untuk menilai segala sesuatu, menilai alam semesta seperti dikatakan tadi dari karyanya. Sebenarnya mereka tidak bisa berdalih karena dari karyanya sudah nyata sekali ada Allah yang maha besar. Nah, sekarang ya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab sudah mengalaminya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sampai cerita apa? Tuhan Yesus cerita bahwa orang kaya mati, Lazarus mati. Dua-duanya masuk ke Sheol sana. Nah, disitulah katanya,
Orang kaya itu kesusahan, kesakitan di tengah api itu bilang sama Bapak Abraham. Bapak Abraham katanya, tolonglah teteskan air. Mana bisa pakai tetes-tetes air kecuali pakai selang gitu. Mana bisa gitu. Nggak bisa katanya. Terus orang kaya itu karena nggak bisa dibilang gini. Coba katanya suruh Lazarus ini pulang ke rumah. Ini saya masih banyak saudara, ada 5 saudara supaya mereka jangan ke sini. Tahu nggak mengapa mereka dia pikirin mereka? Mungkin mereka waktu itu mau percaya kepada Tuhan. Dia larang-larang, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nah kalau mereka masuk sana mereka bilang kau dulu yang suruh kami. Jadi bilang apa? Suruh Lazarus katanya balik ke sana, kasih tahu mereka. Suruh Lazarus, tahu nggak? Apa? Abraham bilang apa katanya? Lah pada mereka ada kitab Musa, ada kitab para nabi, lah mereka bisa baca sendiri kan. Tapi Bapak Abraham, enggak Bapak Abraham katanya. Kalau mereka melihat orang mati, mereka akan dan jadi percaya gitu. Tahu nggak cerita Tuhan Yesus itu korelasinya ke mana? Tuhan bangkitkan Lazarus betul. Setelah 4 hari betul. Lalu orang-orang Yahudi kalau kita baca di Alkitab katanya apa? Mereka mau bunuh Lazarus. Kenapa mereka mau bunuh Lazarus? Karena kehadiran Lazarus. Fakta. Ya enggak? Fakta. Orang semua akan tanya sama dia. Kapan kau mati? Saya mati. Berapa hari kau dikubur sana? Ya, kau dikubur di sana 4 hari, kau mau apa aja? Wah, Lazarus ngomong terus. Wah, para ini yang orang Farisi kalau mulai pusing ini loh. Katanya Alkitab mencatat mereka cari jalan mau bunuh Lazarus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak pakai akal budi. Walaupun sudah melihat tidak pakai. Aneh juga ya. Aneh juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kesaksian-kesaksian. Teologi. Bagaimana? Coba kita lihat Galatia. Saya ingin aja Anda lihat Galatia. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Hai orang, ayat 1, Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, orang Galatia dibilang. Hai orang-orang sunter yang bodoh. Wah, tersinggung banyak. Nah. Kok begitu sih Pak Suhento? Ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu dengan kata-kata, bukan dengan patung dan foto bintang film. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh dan seterusnya. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Wow. Adakah kamu sebodoh itu? Katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Galatia adalah yang paling banyak dimarahin. Kalau kau baca dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir, ya toh, cuma 6 pasal. Kamu baca. Ada banyak dibilang, bodoh kalian ini, orangnya ada bodoh. Ya loh. Kalau kamu mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, kamu di luar Kristus. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia. Berpikir. Ayo berpikir. Kalau dengan melakukan hukum Taurat bisa dibenarkan, aku ini paling rajin melakukan hukum Taurat. Jelas sekali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah. Hari ini kondisi kita jauh lebih dahsyat daripada di Galatia. Variasi ini doktrin
pengajaran kekristenan. Oh dahsyat sekali, dahsyat sekali. Kadang-kadang kita heran ya, mengapa manusia yang bisa begitu pintar, kenapa bisa percaya itu? Apa sulitnya untuk memahami bahwa bayi tidak boleh dibaptis? Apa sulitnya untuk memahami itu? Betul nggak? Apa sulitnya? Orang tanya saya, Pak Suhento, kalau gitu umur berapa baru boleh dibaptis? Saya bilang baptis bukan urusan umur. Biar sudah 90 tahun pun kalau belum percaya yang nggak boleh dibaptis. Betul nggak? Apalagi 9 hari gitu. Saudara, apa susahnya untuk memahami itu? Kenapa Anda pinter-pinter bodoh gitu? Ini persoalannya di situ. Aneh sekali, aneh sekali. Apa susahnya untuk memahami bahwa memilih orang masuk surga itu nggak ada di Alkitab. Bahwa predestinasi itu salah gitu. Bahwa Allah dalam sebuah dekret semuanya sudah dia tetapkan, semuanya sudah di set up. Nggak ada macam begitu punya, gitu. Ya, tidak ada. Makanya Loren Vance menulis bukunya The Other Side of Calvinism berkata apa? Katanya Calvinisme itu pandemi yang melanda kekristenan. Wow. Hebat sekali. Pada waktu Calvin mengajarkan dalam satu keputusan, Allah semuanya sudah dia tetapkan. Maka ditanya oleh orang-orang, kalau begitu Adam jatuh dalam dosa juga ditetapkan. Iya. Bahkan waktu Adam jatuh Tuhan senang. Ampun. Nah ada Calvinis yang mau berdebat dengan saya. Oh Pak Suhento ini benar. Saya bilang gini aja. Saya bilang, coba kau pasang di depan gereja kamu. Kami percaya Adam jatuh dalam dosa Tuhan sudah tetapkan. Saya mau lihat gereja kamu makin penuh atau makin kosong. Gimana itu? Saya lawan akal sehat kita malah. Anehnya bukan main-main. Nah jemaat yang saya kasih tahu. Apa susahnya untuk memahami itu? Sekarang video bertebaran. Kita berkata apa? Saya percaya mujizat, sangat percaya. Tapi tidak ada lagi orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat. Pandemi COVID ini membuktikan tidak ada orang yang diberi karunia melakukan mujizat. Betul nggak? Ya kan? Ini COVID ini punya jasa juga sebenarnya. Ya, walaupun banyak orang meninggal. Salah satunya apa? Membuat orang beriman lebih pakai logika. Sekarang jadi, ya toh? Lebih pakai logika. Kalau kamu punya karunia melakukan mujizat, sekarang inilah kamu sangat diperlukan, betul nggak? Lah kenapa pula kau sembunyi? Gitu. Aneh lah gitu. Waktu orang lagi nggak sakit, nggak ada pandemi, kamu show off. Bikin KKR mujizat. Loh kenapa sekarang ini enggak? Karena untuk bohongin orang aja sebenarnya itu. Sebenarnya tidak sulit untuk memahami itu kok. Tidak sulit ya. Asal kita mau pakai logika, kita dikit aja. Gitu. Ya, kita mengajarkan bahwa sampai kitab Wahyu, proses pewahyuan sudah selesai. Sudah selesai. Maka tidak ada lagi orang dapat mimpi dari Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan, didatangin malaikat dan sebagainya, tidak ada lagi. Oh nggak bisa Pak Suhento. Gitu. Lalu dia mimpi. Saya bilang dia mimpi dari Tuhan. Dari mana kamu tahu mimpi kamu dari Tuhan? Saya juga mimpi, dia juga mimpi semuanya. Jadi kita sama-sama semuanya mimpi dari Tuhan. Jadi gimana, ribut nggak kalau sudah begitu? Ya. Oh lalu Pak Suhento percaya itu mimpi yang Yusuf. Saya bilang saya bukan percaya Yusufnya. Saya percaya karena itu ditulis di Alkitab. Maka saya percaya. Ya. Mimpi Firaun. Ngapain saya percaya Firaun? Dia orang jahat kok. Ya. Tapi karena itu ditulis di Alkitab. Maka saya percaya. Jadi saya bukan percaya Firaun. Saya percaya Alkitab. Gitu. Nah, sedangkan kamu mimpi. Ya enggak? Misalnya bercumbu dengan perempuan cantik. Lah. Gitu.
Itu tidak heran mimpi bercumpu dengan perempuan cantik. Yang heran tuh mimpi bercumpu dengan nenek-nenek. Gitu. Itu baru heran. Aduh, saya bilang ini konyol. Minta ampun deh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya selalu berkata, kalau orang Kristen, kalau pencari kebenaran, mau pakai logikanya, ya, mau bertanya-tanya, ya, mau bersoal jawab, mau berargumentasi, maka dia pasti akan dapat berpindah dari menyembah berhala, ya, menyembah berhala, batu, patung, maupun batu yang dipahat, pohon yang dipahat, akan berpindah ke yang menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah, Tuhan pencipta alam semesta yang mana? Kalau dia mencari kebenaran, logika, akal budi yang Tuhan berikan kepadanya sungguh bekerja, maka dia akan mendapatkan yang mana yang lebih benar. Maka dia akan membanding-bandingkan. Akan membanding-bandingkan. Mana yang benar? Oleh sebab itu, kalau kita sudah berbuat begitu, mereka bilang apa? Pak Suwento, cuman punya dia aja yang benar. Semua orang salah. Saya bilang enggak. Sekarang tolong saya cari kesalahan yang kami ajarkan di mana. Enggak bisa. Dia cuma omong, ya, pokoknya kamu sendiri aja deh yang benar. Udah. Ya. Sekarang justru saya suruh kamu, minta tolong kamu cari kesalahan kami. Kamu tidak bisa. Lalu gimana? Saya bilang sebenarnya saya tidak membuat pernyataan, kamilah yang paling benar. Enggak pernah. Saya tidak pernah bikin begitu. Buat pernyataan begitu. Kami hanya menyatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Karena banyak. Jadi semuanya merasa apa? Alah, kita semuanya jadi salah ini. Berarti dia sendiri yang benar. Saya bilang sebenarnya itu kesimpulan kamu bahwa kami lah yang paling benar. Gitu. Gimana? Setuju nggak? Gitu. Iya kan begitu. Kesimpulan kamu, saya bilang bahwa kami lah yang paling benar. Gitu. Kan betul, saya bilang. Setelah banding ini, banding itu dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Intinya di dalam Alkitab, Tuhan mau kita memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau kita pakai. Nah, sekarang saya mau ajak Anda kembali ke Efesus pasal 5 yang tadi kita baca. Coba kita buka kembali ke Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Dari ayat 15, ya. Dari ayat 15 bunyinya begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Ini pengamat ini. Paulus mengajak untuk menjadi apa? Pengamat. Ya. Bagaimana kamu hidup? Ya bukan cuma kamu, semua orang. Gitu. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu sama dengan bodoh. Janganlah sama seperti orang bodoh, orang bebal. Tetapi seperti orang arif, orang pintar. Gitu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, tadi yang kita baca. Janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang dengan yang lain. Dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, dan lain sebagainya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Amatilah. Jadilah pengamat dalam kehidupan. Pakailah akal budi yang Tuhan berikan. Jadilah pengamat. Oh, jadilah pengamat. Lihatlah kehidupan ini. Ya, berita-berita yang banyak dibagikan di mana-mana di medsos oleh saudara kita Dede juga. Gitu, ya. Banyak sekali. Informasinya luar biasa. Betul nggak?
Ya, luar biasa sekarang ini. Ada lagi saudara Dominic yang di Jogja itu. Satu hari dia bisa pass ke saya 30 video. Saudara, kalau saya nonton semua, saya jadi tukang nonton dari pagi sampai. Saudara, kamu bisa bayangkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya loh. Coba, ya, amatilah. Rasul Paulus suruh kita, amatilah keadaan dunia ini. Amatilah lingkungan kita. Dan satu hal, pergunakanlah waktu. Di bahasa aslinya sebenarnya, tebuslah waktu. Maka itu di KJV diterjemahkan, redeem your time. Kenapa? Karena waktu kita pendek. Waktu kita pendek. Ya. Hidup cuman satu kali. Pendek lagi. Gitu ya. Tadi Pak Hendra datang katanya. Kalau enggak sakit, enggak rasa tua. Oh ya. Saya masa COVID ini saya besuk juga gitu, lihat mereka. Ya. Itu ya. Saya lihat saudara kita. Ya. Ada beberapa yang sudah lupa, lebih banyak lupa. Mau omong apa itu, lebih banyak apa itu, apa ini gitu ya. Oh, itu sudah pusing gitu. Demensia. Kita omong sama dia, apa itu, ya apa itu. Waduh, ya. Wow, saya bilang sama Simo, ini kita mesti aktif ini, saya bilang. Mesti aktif ini. Karena kalau kita sekali kita ini shutdown, tenang ya, lalu diam gitu. Banyak tidur gitu. Nanti bangun, apa ini, apa itu. Wah, kacau deh. Betul nggak? Ini omong dengan orang, waduh, apa itu, apa ini. Jadi lebih banyak apa itu, apa ini. Bagaimana? Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ini, ya, manusia ini sangat fana. Ya, sangat fana. You lahir, tumbuh, teng, sampai umur 30 lebih. Mulai turun, teng. Terus apa? Kolesterol. Habis kolesterol, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Terus apa lagi? Ya, diabetes, asam urat. Wah, ya, makin ini, ya makin mau masuk ke lubang gitu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, wow, kita bilang ya. Saya tanya, hidup kita fana nggak? Fana. Sangat pendek sebenarnya. Sangat pendek. Nah, coba kalau begitu kita paham nggak dengan apa yang Paulus bilang? Pergunakanlah waktu. Tebuslah waktumu. Berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, isi waktu kita sebaik-baiknya. Ya. Oh, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini sebenarnya. Nomor satu, kalau kita sudah diselamatkan, sehingga apapun yang terjadi kita pasti masuk surga. Apapun yang terjadi kita pasti masuk surga. Ya, banyak orang tanya sama saya, Pak, kalau sudah pikun lalu menyangkal Tuhan bagaimana? Ya, saya bilang sebenarnya kalau pikun ya berarti apa? Secara kognitif itu sudah selesai. Ya kan? Mungkin dia udah sembarangan itu. Saya dulu pernah ada satu family yang sudah tua ya. Saya ikut sepupu saya panggil dia nenek ya toh. Sekali dia pikun toh ya toh. Ya cucunya dia panggil bapak ya toh. Aduh, jadi kacau-kacau satu rumah, semua kacau-kacau sama dia. Karena semuanya dia sembarangan panggil gitu. Jadi kacau-kacau gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Saya bilang yang penting pada waktu masih segar nih, sekarang masih segar ya. Masih segar. Nah, masih segar, imanmu harus benar. Ya. Iman kita sudah benar ya. Nanti kita punya ini kesadaran otak kita itu makin menurun sampai nanti tidak mengerti lagi. Ya.
tidak mengerti lagi, nanti kita tidak tahu lagi apa yang kita omong. Bisa jadi kita marah-marah Tuhan, marah-marah apa, ya kan? Kita tidak tahu. Yang penting itu bukan lagi di dalam kesadaran kita. Nah, saat kita masih sadar ini, pastikanlah beriman dengan benar. Pakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, pakailah ya di sini. Sehingga apa? Kita betul-betul mengerti. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat satu ayat untuk menutup ini, yaitu di Amsal pasal 14 ayat 8. Amsal ya, pasal 14 ayat 8. Amsal 14 ayat 8. 1, 2, 3. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya. Kalau tidak mengerti jalannya, itu kan berarti sudah sembarangan jalan. Ya. Anda pernah dengar banyak orang tua nggak bisa pulang? Ya enggak? Ini belum beberapa hari, minggu yang lalu baru datang ke sini, satu sudah tua. Ya. Ada yang pimpin nyanyi itu, Cio tanya saya, bagaimana ini Pak? Kita gimana? Saya bilang udah bawa dia ke sini aja. Saya bilang kasih makan itu kita nggak ada urusan, nggak ada masalah. Saya bilang, nanti mungkin anaknya bisa datang ambil. Ini banyak yang sudah ini nggak ingat namanya nanti, ya, nggak ingat alamat rumahnya, gitu kan? Makanya kalau orang sudah mulai tua, jangan dibiarkan jalan sendiri, karena dia tidak mengerti jalannya lagi, gitu. Tidak mengerti. Nah, sekarang ini dalam hal rohani, mengerti iman. Ya. Zaman sekarang ada banyak orang beriman, tapi dia tidak mengerti imannya. Dia tidak bisa menjelaskan imannya. Malah kita minta dia menjelaskan, dia marah, dia pikir kita mau gojlok dia. Kita tanya, ya, Bapak sudah lahir baru belum? Gitu. Dia langsung, kok gitu sih? Bukan, tanya baik-baik, Bapak sudah lahir baru belum? Ya, sudah, mau apa? Bukan, jangan salah. Ya, lo kok kayak marah, ini bagaimana ya? Kalau saya bilang, kalau saya ditanya, pasien itu sudah lahir baru, aduh, saya bisa omong setengah jam sama dia. Ya enggak, kasih tahu bagaimana saya lahir baru dan lain sebagainya. Lo kenapa marah pula? Betul enggak? Kenapa? Di mana perbedaannya? Perbedaannya karena saya mengerti apa yang saya imani. Sehingga saya bisa menjelaskannya kepada orang. Nah, kalau orang yang tidak mengerti yang dia imani, dia nggak bisa jelasin. Nah, ini yang tidak mengerti jalannya sendiri. Jadi kacau dia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya. Alkitab ulang-ulang katakan, jangan bodoh. Pakailah akal budi kita. Amatilah seluruh lingkungan kita. Amati semuanya. Jadi orang bijak, jadi orang berhikmat. Bahkan amati pengajaran-pengajaran. Amati ya. Penjelasan-penjelasannya. Kita bukan orang yang alergi melarang kamu untuk tahu tentang pengajaran ini. Silakan. Cuman kamu harus paham. Ya. Harus bisa membandingkannya dengan baik. Kenapa? Karena kita mau mengerti jalannya kita. Kalau jalannya kita saja nggak ngerti, bagaimana? Kita sembarangan jalan kalau begitu. Tidak. Kita bukan yang tipe begitu. Kita mengerti jalan kita. Kita mengerti iman kita. Banyak orang hari ini berkata, wah kesaksiannya hebat. Mereka pikir ini, kesaksian itu adalah kehidupannya bagus, suka kasih orang duit, ya, omongnya cakep, menghibur orang terus, positive thinking dan lain sebagainya. Oke, ya. Banyak orang di luar sana juga bisa begitu. Banyak motivator bisa begitu. Ya. Teman kita yang agama lain, ya, yang duduknya perutnya besar itu, ya, banyak mereka bagus sekali gitu, ya, pengajaran. Tetapi saya kasih tahu, ya, yang bisa menyelamatkan orang, Anda harus tahu doktrinal, sekurang-kurangnya tentang keselamatan.
Anda harus tahu. Karena hanya kasih dia, suruh dia jadi orang baik. Ya. Coba contohlah saya, begitu baik, begitu bagus, ya, begitu kasih. Masuk surga nggak begitu? No, tidak. Anda harus menyampaikannya secara doktrinal. Yang paling simpel saja. Oleh sebab itu kuasai hal-hal yang simpel. Yang lebih rumit lagi, sampai berdebat bahasa asli oleh bawa ke sini. Gitu. Tapi sekurang-kurangnya Anda harus memahami hal yang simpel, yang basic, ya, tentang iman kamu sendiri, sehingga kamu dapat menyaksikannya kepada orang lain. Nah, jemaat Grafe, jemaat GBIA harus punya 2, kesaksian kehidupan. Oke, baik. Ini penting, kesaksian kehidupan. Dan kesaksian apa? Doktrinal. Sanggup menjelaskan apa yang kita percaya. Karena kita bukan orang yang pinter-pinter bodoh. Tetapi yang apa? Pinter. Mari kita berdoa. Mari jemaat sekalian. Jadilah bijak. Mohonlah hikmat. Jadilah pengamat. Karena dengan mengamati, dengan mencermati segala sesuatu yang di sekeliling kita, dengan membandingkan satu hal dengan yang lain, Tuhan mau kita makin pintar. Tuhan mau kita penuh hikmat. Tuhan mau kita memakai akal budi kita untuk mengasihinya, memahaminya, dan kemudian membagikan pengajaran yang benar kepada orang lain, sehingga orang lain bisa diselamatkan juga seperti kita, dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Sungguh Tuhan, kami adalah orang yang sangat beruntung karena kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu hati-Mu. Engkau mau orang lain juga bisa seperti kami. Nah, oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu. Berkati akal budi yang Engkau berikan pada kami, sehingga bisa diisi dengan hal yang baik. Dan biarlah waktu hidup kami Tuhan, yang tidak panjang, dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, anak-anak-Mu. Karena kami mau hidup yang hanya satu kali ini, dan yang sangat singkat ini Tuhan, tidak sia-sia, tetapi sungguh terpakaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kami nanti bersama dengan Engkau, ketika kami melihat balik ke belakang, kami tidak menyesal dalam kekekalan, tetapi kami tahu kami sudah maksimal memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.